Bagaimana kita menyikapi kehadiran bulan Ramadan tahun ini? Jadi saya membuka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus. Perhatikan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Yunus ayat 58. Orang-orang yang telah menerima peringatan Allah, yang telah sembuh dadanya dari penyakit kekufuran dan telah mendapatkan hidayah, dan jadi dia orang-orang yang beriman, orang yang punya karakter seperti itu ya. Perhatikan ayat 57-nya dahulu. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ini menunjukkan bahwa yang akan bisa merasakan, mengamalkan petunjuk Allah dalam ayat 58 itu adalah orang yang sudah tahakkuk, terwujud baginya apa yang ada pada ayat 57. Tahu kan ayat 57-nya, wahai manusia, qad ja'atkum ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izah. Wahai manusia, telah datang kepada kamu sekalian mau'izah, pelajaran, peringatan, min rabbikum, dari Rabb kamu. Artinya apa? Orang yang bisa merasakan dan mengamalkan petunjuk pada ayat 58 itu adalah al-mutta'izu. Mutta'izu maknanya orang yang terperingatkan. Wah, dulu orang nala dia peringatan dan tak terperingatkan banyak. Orang tua-tua wak kalau lah berang dulu lah diantan ke pangka telingon tak je terdengar ini. Aduh. Jadi orang yang telah mendapatkan mau'izah, menerimanya, menjadikan itu sebagai pelajaran bagi dirinya. Manusia yang seperti itu yang pertama. Wa shifa lima fis sudur, dan obat apa yang ada di dalam hati. Nanti apa semua itu? Kan kita peringatan itu apa maksudnya? Obat penyembuh itu apa maksudnya? Hudan itu apa maksudnya? Rahmah itu apa maksudnya? Yang kedua adalah sebagai resep penyembuhan untuk apa yang ada di dalam dada. Yang ketiga, hudan, sebagai petunjuk untuk melangkah di jalan yang benar, menuju ke arah yang benar. Dan yang ketiga, rahmat. Nah, apa itu yang berfungsi sebagai mau'izah, sebagai syifa, sebagai hudan, sebagai rahmat? Tentu adalah yang kita baca ini, Al-Quranul Karim yang turun dari Rabbil Alamin. Artinya apa? Orang-orang yang menerima Al-Quran yang berfungsi sebagai mau'izah, sebagai syifa, sebagai hudan,
dan sebagai rahmat tentu adalah mereka yang mengimani kebenarannya, yang mengimani tanzil, turunnya, yang mengimani yang menurunkannya, yang mengimani kejujuran yang menerimanya dan kebenarannya. Artinya apa? Mukmin. Mukmin secara utuh. Kalau orang sudah mengimani Al-Quran sebagai mau'izah, sebagai syifa, sebagai hudan, menjadi rahmat bagi dia, tentu dia mengimani dari mana Al-Quran ini asalnya. Mengimani yang membawanya amanah, tidak menukarnya di tengah jalan. Makanya yang membawa itu Ar-Ruhul Amin. Siapa itu? Gelaran siapa? Jibril. Jadi tidak ada Jibril salah kasih wahyu. Seperti pendapat sebagian orang Syiah yang ghulat. Jibril salah alamat. Pananya kok kau untuk Ali tagian ke Muhammad. Dia amanah. Dialah yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada hamba-hambanya yang dipilih. Amin. Kemudian mengimani kebenaran kandungannya. Tidak ada keraguan padanya, la raiba fi. Kemudian apa lagi? Mengimani sidq, kebenaran dan kejujuran yang menerimanya. Siapa itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sanksi bahwa beliau menerima dengan benar, menyampaikan dengan benar, tidak menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Nah, itulah orang-orang al-mu'minun. Orang-orang yang beriman, apa karakter mereka setelah itu? Qul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatih wa bidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya tersebut, dengan alasan itulah hendaklah mereka bergembira. Jadi farha, kegembiraan yang hakiki. Karena ini adalah kegembiraan yang disuruh oleh Al-Quranul Karim. Ini bukan gembira basa-basi. Hari ini banyak orang gembira, tapi gembira pencitraan. Banyak orang menampakkan wajah sumringah, tapi kadang menyembunyikan apa yang ada di dalam. Tidak sedikit orang memasang wajah berseri, sebenarnya sedang menangis di dalam dirinya. Tidak sedikit orang yang berwajah ramah, tapi sebenarnya hanya sekedar pencitraan dan untuk mengambil muka. Tapi yang disuruh oleh Al-Quranul Karim bergembira dengan alasan fadl wa rahmat, dengan karunia dan rahmat Allah, tentu ini adalah kegembiraan yang hakiki. Nah, siapa yang bisa merasakan dan mengamalkan petunjuk ini adalah al-mu'minun. Orang-orang yang Nah, kalau kegembiraan itu dapat, maka itulah bahagiaan di dunia. Kalau orang mau mencari tahu apa kebahagiaan yang abadi di dunia ini, maaf, tidak ada yang abadi di dunia. Apa kebahagiaan yang hakiki di dunia ini, yang benar-benar kebahagiaan adalah ketika seseorang menerima dengan kesadaran karunia dan rahmat Allah. Dengan kesadaran
Awak kali dapat rahmat jo kini. Iyo. Tapi banyak nan tak sadar. Manusia sering tidak sadar bahwa dia setiap saat mendapatkan curahan apa? Rahmat dan karunia. Bahkan tanpa haul wa quwwah. Tanpa daya dan kekuatan darinya. Makai saja. Sejak pagilah bara oksigen dan apa-apa dan ibu-ibu termasuk ambo dan wak iri ke. Tak sadar. Dah berapa ini kalori yang kita pakai dari makanan yang kita makan yang merupakan rezeki dari Allah. Wah, mengucap alhamdulillah 33 sen. Dan lurui tiga kali saja. Dan 30 ya. Tak lurui bacanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nan kampai amlam. Ya kan? Banyak manusia yang memuji Allah Subhanahu wa taala saja. Banyak kita yang malas. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak menyadari betapa rahmat dan karunia itu bercucuran terus. Nah, kalau orang sadar dengan karunia dan rahmat Allah, tentu mereka akan bergembira. Kenapa mereka bergembira? Karena rahmat dan karunia Allah itu kalau dibandingkan dengan apa yang dijangkau, dikumpulkan dari pagi sampai petang sampai pagi besok oleh manusia, tidaklah bisa dibandingkan. Terlalu kecil nilai yang kita kumpulkan, yang kita hitung ini dibandingkan dengan rahmat dan karunia Allah. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua. Kok kabagadang hati dan asa galak saja. Kau indak galak orang, galak lo awak. Padahal yang digalak orang. Jadi ini adalah petunjuk yang berharga sebenarnya. Kalau kita renungkan, bagaimana kita bisa menikmati kehidupan dengan kegembiraan, tapi kegembiraan bukan kegembiraan semu, tapi kegembiraan yang hakiki, yaitu lihat alasan kita gembira itu, alasan kita senang itu. Jangan hanya karena kita mendapat sesuatu senang, kehilangan sesuatu sedih, bertambah senang, berkurang sedih. Nah, itu namanya jamak, menghimpun dan mengumpulkan dunia ini saja. Orang sebentar mencari buku rekeningnya, bertambah galak, kok berkurang tarikkan yang. Itu nak yajma', dia menghimpun itu. Apakah itu lebih baik? Kata Allah, tidak. Yang perlu direnungkan, kok bertambah mana laiko dalam kategori rahmat Allah dengan karunia. So, tidak semua yang kita dapat itu bisa diberi judul karunia Allah. Tidak semua yang kita jangkau itu bisa kita label dengan rahmat Allah. So, kalau ada yang dijangkau dengan cara berbuat maksiat, lain rahmat dia tu. Ingat, innallaha la yudraku ma indahu illa bita'atihi. Ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan apa yang ada di sisinya, yang menunjukkan apa? Keredaannya. Jadi adakah orang mendapat puing dunia ini tapi Allah tidak reda dengannya? Banyak.
Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Berarti dia mendapat, namun Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengannya. Jadi tidak cukup hanya dengan jumlah yang kita kumpulkan bertambah itu. Kalau kita ingin tahu hakikat yang sebenarnya, kalau memang ingin gembira, bahagia dunia, lihat apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, masuk tak kategori fadlullah wa rahmatuh. Kalau tak masuk, hati-hati, bisa jadi kebalikannya. Itu makanya para ulama mengingatkan, hati-hati dengan dunia semakin terjangkau, tapi hati semakin menjauh dari Rabbul Alamin. Tapi kalau harta bertambah, taat meningkat, itu rahmat itu. Tapi kalau harta meningkat, ibadah semakin melek, ketaatan semakin menurun, hati-hati, jangan-jangan itu istidraj. Jadi jangan lupa mengevaluasi diri. Pek rezeki, lain mendorong awak nak, dan awak kumpulkan itu untuk taat kepada Allah. Kalau tidak, ihzar, hati-hati. Bisa jadi itu adalah tangga-tangga untuk mempertinggi sampai jatuh awak. Nah, jadi apa kesimpulan kita dengan ayat ini? Bahwa bergembira atas rahmat Allah adalah min siyamil muslimin al-mu'min. Bergembira dengan rahmat dan karunia Allah itu adalah salah satu karakter dari orang muslim yang beriman. Karakter mukmin itu. Jangan ada yang mengatakan bahwa orang mukmin tidak akan bergembira dengan apa yang diterima. Orang mukmin bergembira dengan apa yang diterimanya, dengan catatan yang diterima, yang dijangkau, yang didapatnya itu adalah karunia dan rahmat. Nah, sekarang konsep tadi itu kan konsep tuh dasar. Boleh berkata boleh, boleh gembira boleh, tapi bergembira atas rahmat, gembira atas karunia Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu kaedah dalam hidup itu. Boleh lo kami tenang hati, galak awak gadang, boleh ya. Tapi di atas rahmat Allah. Tak gadang hati, anak awak dapat juara satu juara satu, jalan-jalan di atas pentas tu. Dia hanya kini di Pergawati. Ana dipakainya. Borok, singkek, baju tak cukup. Itu bangga lah tu. Gadang lah tiawak. Mencari anak awak berbuat maksiat seperti itu. PA lo awak minta tolong doa. Anak kena doa. Jadi, hati-hati. Sekarang kita bawakan konsep itu. Berarti karakter orang yang beriman itu senang ketika mendapat rahmat Allah. Senang ketika menerima karunia Allah. Itu karakter mukmin. Tak mungkin tak senang. Karena itulah yang dia cari dalam hidup ini. Ridha Allah, rahmatnya, karunianya. Ketika dia dapat, dia gembira.